warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Bapak semua. Jadi saya ingin sampaikan mata kuliah hukum internasional ini merupakan mata kuliah yang mengajarkan ketentuan-ketentuan pokok hukum internasional, ya, yang mengatur tentang hubungan atau persoalan transnasional antar negara dengan negara lain atau negara dengan subjek hukum internasional lainnya. Apa-apa subjek hukum internasional nanti kita bahas lebih lanjut. Salah satunya itu negara, kemudian pemberontakan, tapi pemberontakan itu cepat sementara, kemudian ada organisasi antar pemerintah di dunia namanya PBB, kemudian ada organisasi yang swasta juga yang menjadi subjek hukum internasional seperti NGO, kemudian ada juga Palang Merah Internasional, Vatikan, dan lain-lain. Jadi ketika kita bicara hukum internasional, maka yang kita bayangkan bukan lagi hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi yang ada di nasional, di Indonesia. Kita bicara soal hukum internasional, ya. Perhatikan baik-baik objeknya, subjeknya, yaitu negara dengan negara dan lain-lain, subjek hukum internasional tentunya. Oke. Kita tinggalkan hukum nasional. Kita lihat di internasional itu ada hukum juga. Lalu apakah hukum internasional itu nanti ada juga MPR-nya, ada juga DPR-nya, ada juga polisi, tentara, dan Satpol PP-nya. Bagaimana sih kedudukannya? Terus siapa yang memerintah? Nah, siapa yang memerintah dan siapa yang diperintah di sana? Adakah? Nah, tentunya berbeda dengan hukum nasional, ya. Berbeda dia dengan hukum nasional. Kalau hukum nasional itu hubungannya itu dia subordinatif. Dalam artian itu ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang memerintah, ada yang diperintah. Nah, kalau di hukum internasional itu nggak ada. Yang ada itu adalah koordinatif sifatnya. Koordinasi antar negara. Jadi tidak ada negara di atas negara. Di hubungan dia sama statusnya. Nah, dia punya hak yang sama dan dia berhak sejahtera. Supaya apa? Supaya negara dengan negara tidak ada yang menikam. So, organisasi internasional dengan yang lain tidak lagi menikam dan segala macamnya. Oke, itu persamaan hak dan lain-lain. Nah, kemudian apa korelasinya? Bagaimana relasi hukum internasional itu dengan hukum nasional? Itu bagaimana? Misalnya kalau satu negara dengan satu negara sepakat atau banyak negara sepakat, misalnya ambil contoh tentang perubahan iklim. Itu kan ada konvensi tentang perubahan iklim itu di Paris, ya, tahun 2015, yang kemudian terkenal dengan perjanjian Paris. Itu siapa yang bikin? Itu adalah negara-negara yang hadir ketika itu soal lingkungan tentang perubahan iklim. Kemudian disepakatilah sebuah aturan di mana negara-negara pencipta karbon, ya. Kemudian ada negara yang tidak pencipta karbon seperti Indonesia ketika itu datang. Apa tugasnya? Negara-negara yang tidak pencipta karbon suruh nanam hutan semua, ya, terus dikasih duit. Nah, ini agak unik juga ini. Mereka yang menciptakan karbon terus menciptakan karbon seperti mobil, industri dan segala macam yang merusak lingkungan. Kemudian negara-negara yang tidak maju, yang non industri, disuruh nanam pohon, nanam hutan, tapi dikasih duit. Nah, inilah yang kemudian terjadi. Apa manfaatnya? Apa plus dan minusnya? Ya tentu ya negara-negara yang tidak pencipta karbon seperti Indonesia tentu terhalang untuk industri. Nah, adalah ketergantungan ekonomi di sana, di mana negara-negara seperti Indonesia ya terpaksa beli mobil ke mereka, pabrik-pabrik industri dia punya, kita jaga hutan. Nah, suruh jaga hutan jadi orang hutan pula, kan begitu. Nah, inilah yang kemudian ada aktivis-aktivis lingkungan yang dibiayai dana NGO dan segala macamnya. Tapi selagi itu persoalan itu ada, membangun di Indonesia itu jadi masalah. Nah, begitu juga dampaknya nanti ketika pemindahan ibu kota ke Kalimantan sana itu. Ini akan berhadapan dengan persoalan hutan lindung dan segala macamnya. Nah, jadi plus minusnya ada. Nah, oke. Nah, dan kemudian ditetapkan bagaimana hukum itu bisa berlaku ke suatu negara. Nah, dibawa ke hukum nasional. Ada dua model sebenarnya. Ada namanya monoisme dan dualisme. Ada yang menganggap satu negara yang punya konsep bahwa hukum nasional itu dengan hukum internasional itu sebuah kesatuan.
Nah, artinya kesepakatan internasional itu begitu bisa langsung diadopsi ke hukum nasional. Itu biasanya terjadi di Inggris dan negara-negara Anglo-Saxon atau negara common law. Malaysia juga begitu. Nah, mereka nggak punya undang-undang tentang hak pasien, itu nggak ada. Kayak Indonesia ada undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit. Ada 18 hak pasien di sana, ya. Nah, artinya peraturan internasional yang dibuat oleh WHO itu kemudian diratifikasi dulu menjadi undang-undang. Tapi Malaysia nggak punya itu. Tapi apa yang terjadi di Australia dengan negara-negara yang sama sistem hukumnya secara bentuk, dia ambil aja begitu. Kalau kita nggak bisa. Jadi ada mekanisme, ada dua buah teori ya yang dianut oleh negara-negara untuk mengadopsi hukum internasional itu ke dalam hukum nasional. Ada yang langsung, ada yang diratifikasi melalui undang-undang. Mekanismenya sudah jelas kalau di Indonesia melalui DPR, ya, melalui legislatif dan eksekutif kan begitu. Jadi begitu, ya hukum internasional itu. Jadi sederhananya bagaimana hukum internasional ini sebenarnya? Saudara semua tentu sudah belajar pengantar ilmu hukum. Jadi sudah ada dijelaskan di pengantar ilmu hukum itu bahwa ada hukum ini begini. Kemudian ada hukum material, ada hukum formil dan segala macamnya. Juga ada hukum penunjang, ya, ada hukum lingkungan, ada hukum internasional dan lain-lain, ya. Cara membedakan yang hukum-hukum itu sebenarnya tengok saja subjek dan objek yang diatur itu apanya, kan begitu. Kalau bicara agraria tentu objeknya adalah tanah, gitu. Ya. Langit tentu gak masuk ke sana. Nah, kalau bicara hukum internasional, tentu yang saudara bayangkan adalah masyarakat internasional. Kenapa? Karena adanya hukum internasional itu berawal dari adanya hubungan internasional. Nah, hubungan internasional itu adanya karena ada masyarakat internasional. Nah, masyarakat internasional ini siapa? Ini yang dikatakan dengan subjek dan objek hukum internasional itu sendiri. Negara contohnya, pemberontakan internasional contohnya, Palang Merah internasional contohnya, gitu. Jadi adanya masyarakat internasional, kemudian adanya hubungan internasional. Nah, kajian ini adalah kajian hubungan internasional, ini adalah kajian HI. Nah, kemudian hubungan internasional inilah yang diatur, namanya ya adalah hukum internasional seperti yang kita pelajari hari ini. Begitu sederhananya, ya, memahaminya ya. Nah, di materi saya itu ada. Nah, oke. Kemudian nanti di mata kuliah ini ya ada keterampilan khusus yang ingin kita capai di mata kuliah ini. Pertama, ya, menerapkan pengetahuan hukum internasional dalam penyelesaian masalah-masalah hubungan internasional dan pembelajaran. Kemudian memiliki berbagai solusi alternatif secara mandiri di kelompok dalam memecahkan sebuah persoalan pembelajaran. Dan kemudian kita berharap nanti ada capaian alternatif dan solusi, ya, bagaimana menyiapkan, menangani dan mengelola hasil keputusan. Kemudian mendiseminasikan hasil kajian atau menelaah masalah hukum internasional itu. Dan kemudian bagaimana bertanggung jawab pada profesi di bidang hukum internasional nantinya secara mandiri dan kolektif. Oke. Jadi saudara, di beberapa pertemuan ke depan, yaitu 14 pertemuan itu, ada beberapa materi yang kita diskusikan bersama. Kenapa diskusikan bersama? Saudara harus aktif membaca, mengenal isu-isu, kemudian ketika kita Zoom ini, tetap layar ini, kita bisa berdiskusi sama-sama, kan begitu. Jadi untuk pertemuan pertama kita melakukan orientasi tentang mata kuliah hukum internasional. Kemudian di minggu kedua nanti kita akan membahas tentang masyarakat dan hukum internasional itu seperti apa. Ya, adanya masyarakat internasional sebagai landasan sosiologis hukum internasional. Kemudian adanya suatu masyarakat internasional yang kemudian azas hukum yang bersamaan sebagai unsur masyarakat internasional dan seterusnya, ya. Jadi bagaimana masyarakat internasional dalam peralihan, perubahan-perubahan dalam peta politik, bumi politik, kemudian kemajuan teknologi dan struktur masyarakat internasional yang akan berpengaruh terhadap hukum internasional sendiri. Pertemuan yang ketiga nanti, ya, kita akan belajar tentang sejarah hukum internasional, ya. Perkembangan dari hukum antar bangsa kemudian menjadi hukum internasional modern. Oke. Dan kemudian pertemuan keempat nanti kita akan bicara hakikat dan
dasar berlakunya hukum internasional, ya. Nanti kita akan menjelaskan teori tentang hukum alam, ya, di hukum internasional itu, kemudian menjelaskan teori tentang hukum positif dalam hukum internasional itu, kemudian menjelaskan hakikat bernegara seperti apa, kemudian memahami dan menjelaskan kehendak negara secara bersama-sama, kemudian mampu menjelaskan tentang mazhab Yunan, ya, itu. Kemudian mazhab Prancis juga kita bahas nanti. Pertemuan kelima itu masalah hubungan antara hukum internasional dengan hukum internasional dengan hukum nasional itu seperti apa, ya, sehingga kita mampu menjelaskan, bisa memahami dan menjelaskan tentang tempat hukum internasional dalam tata hukum secara keseluruhan itu seperti apa. Kemudian tentang primat hukum internasional menurut praktek internasional itu seperti apa. Kemudian hubungan hukum internasional dengan hukum nasional menurut hukum positif di beberapa negara itu seperti apa, termasuk Indonesia, negara-negara lain bagaimana, di Amerika bagaimana, di Inggris bagaimana, Singapura bagaimana, dan seterusnya. Kemudian di pertemuan ke-6 kita bicara tentang sumber hukum internasional, ya. Nah, sumber hukum internasional ini seperti apa? Itu yang akan kita kaji di pertemuan keempat, ya, mengetahui dan menjelaskan perjanjian internasional seperti apa, kemudian tentang bagaimana cara membuat perjanjian internasional yang merupakan salah satu sumber hukum internasional, kemudian tentang bagaimana kita mengetahui tentang berakhir atau ditangguhkannya pemberlakuan perjanjian hukum internasional itu sendiri. Kemudian ada di sumber hukum internasional itu adalah persoalan kebiasaan internasional. Apa itu kebiasaan internasional? Nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian mengetahui prinsip-prinsip hukum umum, ya, apa saja yang berlaku di hukum internasional itu. Apakah prinsip hukum umum itu, ya, juga berlaku di hukum internasional nantinya. Kemudian di pertemuan ke-7 ini adalah subjek hukum internasional, ya, subjek, ya, tentang kita nanti akan bicara tentang negara, ya. Nah, ada negara itu ada batas wilayah, negara itu ada wilayahnya, ada laut, ada udara, ya, ada daratan. Tapi ada negara yang tidak punya laut, ya, misalnya Laos, ya, bagaimana kondisinya. Ini yang kadang di dunia internasional yang paling sensitif itu adalah zona batas-batas wilayah, ya, baik darat atau laut. Nah, kemudian kalau terjadi sengketa seperti itu, bagaimana menyelesaikannya di dunia internasional gitu. Oke, ya. Subjek hukum internasional itu kemudian tentang takhta suci seperti apa, palang merah internasional dia bagaimana, kemudian organisasi internasional bagaimana, orang perorangan itu individu bagaimana di hukum internasional itu, kemudian tentang pemberontakan pihak dalam bersengketa itu bagaimana kedudukannya, ya, seperti ISIS itu, kemudian dulu GAM, kemudian sekarang Papua Merdeka dan segala macamnya itu, apakah masuk dalam subjek hukum internasional, nanti kita jawab. Pertemuan ke-8 itu UTS, pertemuan ke-9 itu kita nanti bicara wilayah. Nah, ini wilayah ini, ya. Bagaimana nanti yurisdiksi negara di laut, penyelesaian sengketanya, kemudian implementasi dari Konvensi Hukum Laut tahun 1982 itu, kemudian ada daerah. Kemudian bagaimana konversinya, konservasi maksud saya, dan pengelolaan jenis-jenis ikan yang terdapat di 2Z yang berimigrasi jauh itu lebih kepada laut-laut lepas nanti. Kemudian bagaimana ruang udara dan ruang angkasa dengan wilayah itu, bagaimana mengukurnya, ya, udara itu bagaimana mengukur batas wilayah suatu negara di udara gitu. Artinya wilayah negara itu kan terdiri dari laut, udara, daratan. Nah, apa batas-batasnya kalau di udara, kemudian ruang angkasanya seperti apa. Kemudian pertemuan yang ke-10 itu tentang pengakuan. Kita bahas tentang pengakuan secara umum, ya. Kemudian kita jelaskan tentang pengakuan secara de facto dan de jure. Sebelum itu kita membahas apa fungsi dari pengakuan satu negara dengan negara lain. Misal Indonesia pertama kali ketika merdeka, salah satu negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia itu adalah Mesir. Nah, apa pentingnya itu, ya? Nah, kemudian secara de facto dan de jure. Kemudian tentang dampak hukum dari pengakuan itu seperti apa. Kemudian ada pengakuan terhadap insurgen dan kemudian
bagaimana penyelesaiannya, dan kemudian yang ke-11 itu soal perolehan wilayah. Bagaimana cara memperoleh wilayah ya dalam hukum internasional itu. Wilayah artinya wilayah sebuah negara. Oke. Kemudian yang ke-12 nanti kita bicara tentang yurisdiksi negara. Ke-13 kita bicara apa sih tanggung jawab negara itu dalam hukum internasional. Kemudian kita yang ke-14 nanti kita belajar tentang bagaimana menyelesaikan sengketa internasional. Di mana diselesaikan? Ada mahkamah internasional, apa fungsinya? Apakah mahkamah internasional itu juga berfungsi sebagai persoalan nasional seperti pemilu kemarin itu yang diusulkan mau diajukan pengadilan internasional? Apa bisa itu? Nah, karena itu urusan nasional ya. Jadi urusan nasional itu tidak bisa dibawa ke mahkamah internasional kecuali ada pelanggaran HAM dan lain-lain. Oke? Terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa minggu depan.